Halo sobatku, selamat datang di channel Sobat Movie. Tempatnya review film paling asik dan menarik buat sobatku semua. Yang baru gabung, silakan klik tombol subscribe ya dan nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan film-film seru yang Mimin upload. Oke, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita ke reviewnya. Gasken sob. Hey, oke, sobatku terkeren, terkecil, terbaik, tersemuanya. Kita masih bersama Sobat Movie, channel alur cerita terasik sepanjang masa. Oke, pada season 1 sebelumnya, Bailang diberitahu Yusou tentang wujud asli dari Xiaoyu yang merupakan jelmaan dari api abadi yang saat ini sedang dicari oleh Kaisar Sitian. Sebelum mati, Yusou pun memberikan jiwa naganya pada Bailang dan menyuruhnya untuk mencari Biksu Tong agar membantu Bailang mengembalikan api abadi ke barat. Dalam perjalanan itu, mereka pun dihadang oleh Sasin Guanyin yang akhirnya ditangani oleh Tathagata. Gak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Setelah Tathagata mengalahkan Sasin Guanyin, dia pun menyuruh Biksu Tong untuk melanjutkan perjalanan dan mempercayakan api abadi di tangan tim Biksu Tong ini. Tathagata pun memberikan Biksu Tong tasbih besarnya agar mereka tetap terhubung karena Tathagata masih harus pergi untuk memulihkan dirinya yang cedera setelah bertempur dengan Kaisar Sitian demi merebut api abadi pada season 1 yang lalu. Dalam perjalanannya, Bailang pun meminta diceritakan kisah masa lalu Biksu Tong pada saat mereka mengambil api abadi ini, dan Biksu Tong pun mulai bercerita. Pada saat itu Sun Wukong diutus oleh Tathagata untuk melindungi Biksu Tong selama perjalanan ke barat, dan Sasin Guanyin menasihati Sun Wukong sebelum berangkat agar Sun Wukong bersungguh-sungguh menjalankan tugas ini demi menghapus segala dosa dan kesalahannya. Sasin Guanyin merasa ragu dengan Sun Wukong karena dia memiliki rasa tidak suka dengan monyet itu. Dan tiba-tiba saja Tathagata pun muncul lalu membela Sun Wukong. Meski dia adalah monyet iblis, sebenarnya hatinya baik dan bisa menjadi penolong untuk umat manusia. Biksu kembali menceritakan bahwa perjalanannya 16 tahun yang lalu akhirnya dilakukan bersama dengan Sun Wukong, Subaji, Shao Jing, dan juga kuda naga Aosui yang mereka lalui dari waktu ke waktu sampai akhirnya mereka pun tiba di dunia barat dan berhasil mengambil kitab suci dalam bentuk api abadi. Setelah mendapatkan api abadi, mereka pun pergi ke istana surga untuk menyerahkan api abadi itu pada Kaisar Sitian. Tapi dalam perjalanannya, Sun Wukong mendapatkan mimpi buruk di mana api abadi selalu memohon pada Sun Wukong agar tidak menyerahkan api abadi itu ke tangan Sitian, karena itu akan menyebabkan kehancuran bagi dunia ini. Bisikan dari api abadi hanya bisa didengar oleh Sun Wukong, dan dia pun kali ini berusaha meyakinkan gurunya tentang bisikan dan mimpinya itu. Tapi sang guru yang tidak ingin perjalanan mereka selama ini menjadi sia-sia, dia pun akan tetap menyerahkan api abadi ke tangan Kaisar Sitian demi keselamatan seluruh umat manusia. Semakin mereka dekat dengan Kaisar Sitian, bisikan itu pun juga semakin kuat, dan hati Sun Wukong semakin ragu karena dia merasa ada yang tidak beres dengan surga ini. Sun Wukong pun melirik ke segala arah untuk mencari keberadaan dari Tathagata dan juga Putri Suyi, tapi dia tidak melihatnya, dan hal itu membuat Sun Wukong semakin yakin bahwa surga benar-benar ada yang tidak beres. Pada saat sang guru akan memberikan api abadi pada Sasin Guanyin untuk diserahkan pada Kaisar Sitian, dengan cepat Sun Wukong pun menyambar api abadi itu dan menjauhkannya dari tangan para dewa. Hal ini membuat guru dan adik-adiknya panik karena mereka pasti akan mendapatkan hukuman atas perbuatan Sun Wukong. Api abadi yang sudah dalam genggaman Sun Wukong membuat Kaisar Sitian marah dan mengatakan bahwa Wukong adalah iblis yang tidak tahu aturan. Sun Wukong pun mengatakan dia akan menyerahkan api abadi jika dia sudah melihat Tathagata dan juga Putri Suyi di hadapannya.
难道你就因为一个梦？冷静，师兄，因为我心中有正义。 Sun Wukong yang merasa api abadi adalah barang yang berharga dan tidak boleh jatuh ke tangan orang yang salah, dia pun menyimpannya di dalam jantungnya. Dan siapapun yang memaksa untuk mengambil api abadi itu, maka dia harus membunuh Sun Wukong terlebih dahulu. Api abadi yang sudah dimasukkan ke dalam jantung Sun Wukong, dia pun berjanji akan melindungi api abadi itu dan akan menyerahkannya hanya pada Tathagata. Hal ini membuat Sitian marah dan dia menyuruh Dewa Mata Tiga untuk berhadapan dengan Sun Wukong. Perbuatan Sun Wukong ini juga membuat Biksu Tong marah karena dia merasa pengorbanan mereka selama ini akan berakhir hanya karena ulah ceroboh dari Sun Wukong ini. Tapi Sun Wukong tidak peduli dengan hal itu. Bahkan jika dia harus menghancurkan istana surga sekali lagi, hal itu akan tetap dia lakukan demi api abadi tetap aman di tangannya. Pertarungan pun akhirnya pecah. Mata Tiga kini kembali melakukan pertarungan dengan Sun Wukong. Biksu pun merasa bahwa keadaan saat ini benar-benar kacau. Bahkan jika dia memohon ampun pada Kaisar Sitian, hal itu tidak akan dapat dimaafkan. Sitian pun merasa bahwa kekuatan dari Sun Wukong ini sangat hebat dan tidak mudah untuk dikalahkan. Biksu yang sudah melihat kemarahan dari Kaisar Sitian, dia akan tetap mencoba untuk memohon. Tapi tiba-tiba saja Sasin Guanyin pun muncul dan menghadang Biksu Tong, lalu menyuruhnya untuk menghentikan perbuatan Sun Wukong, karena hanya Biksu yang bisa melakukan hal itu dengan mantra khusus. Di saat Sun Wukong sedang fokus bertarung dengan Mata Tiga, Biksu pun kini mendapat tekanan dari Sasin Guanyin yang memaksanya untuk merapalkan mantra itu. Sun Wukong kembali memperingatkan gurunya bahwa Sitian akan menghancurkan api abadi jika mereka menyerahkan api abadi itu. Dilema pun kini muncul di hati Biksu Tong. Tapi Sasin Guanyin terus menekan Biksu dengan ancaman jika tidak segera merapalkan mantra itu, kemungkinan besar nyawa dari Subaji dan Sawuching juga tidak akan bisa diselamatkan. Ketakutan pun kini semakin besar di hati sang biksu. Dia pun akhirnya dengan terpaksa merapalkan mantra rahasia itu yang membuat Sun Wukong merasa sakit kepala. 但是你如果还师徒几个都会被视作逆，空愿意赌上性命。他的怀疑，悟空，原谅我。Dalam kondisi menahan sakit kepala ini, Sun Wukong juga harus menahan serangan dari Mata Tiga, yang akhirnya satu serangan besar dari Mata Tiga kini menghantam tubuh Sun Wukong yang membuatnya tersungkur ke tanah. Hal itu pun membuat sang biksu kali ini panik dan memohon untuk tidak membunuh Sun Wukong. Tiba-tiba saja Sasin Guanyin kembali muncul dan menghentikan langkah dari Biksu Tong. Dia pun juga mengatakan bahwa Sun Wukong harus mendapatkan hukuman berat atas perbuatannya. Untuk mengambil api abadi yang ada di dalam jantung Sun Wukong, Mata Tiga pun dengan kejam menusukkan kembali tombaknya pada tubuh Sun Wukong ini di depan mata Biksu Tong. Dan kali ini Sun Wukong pun dibuat sekarat. Dalam sekaratnya itu, Sun Wukong merasa sangat kecewa karena gurunya tidak percaya dengan apa yang dia katakan. Kekecewaan Sun Wukong diakhiri dengan dipenggalnya kepala keras sakti ini oleh si Mata Tiga. Biksu dan dua muridnya hanya bisa menahan kesedihan atas matinya Sun Wukong. Mata Tiga kemudian menyerahkan api abadi itu pada Kaisar Sitian. Dan Biksu Tong kini hanya bisa menahan kesedihan di dalam hatinya. Dia pun kali ini marah pada Dewa Sasin sambil mengatakan bahwa para dewa itu sangat kejam. Di sisi lain, Biksu hanya bisa menangis karena dia tidak berani untuk melawan para dewa.
你对孙悟空有情。 Sasin Guanyin pun kali ini membujuk Biksu Tong. Sasin juga menyuruh Biksu Tong untuk memulai hidupnya kembali dari awal dan menganggap bahwa semua kejadian hari ini hanyalah sebuah mimpi. 我是一场梦，一场梦。 Biksu pun kini merasa jika itu mimpi, maka 16 tahun ini dia telah mengalami mimpi yang buruk. Dan kali ini dirinya sudah terbangun, dia pun memiliki tekad untuk mengembalikan api abadi. 奇经是我带回来的，也必须由我。 Mereka pun sampai di sebuah tempat yang merupakan titik awal dari jalur iblis. Biksu, Bailang, dan Aosway, mereka pun saat ini telah sampai di titik awal dari jalur iblis. Di sisi lain, Raja Asura Rahu memanggil 3 Raja Asura yang lain untuk membahas tentang api abadi yang akan dikembalikan ke surga barat. 天界诸神进出吗？他们的肉我有兴趣。罗侯，你曾见过还经？ Para Raja Asura itu pun merasa bahwa ini adalah kesempatan bagus karena para dewa pasti akan memasuki jalur iblis untuk memburu api abadi itu. Setelah para dewa masuk ke tempat ini, para Raja Asura akan langsung membantai dewa-dewa itu. Dan untuk sementara, permusuhan mereka berempat akan dilupakan demi pembantaian pada para dewa. 之间的战斗应该暂时停止。同意。经者那方面如何？他们若不够强，而且只会越来越强。听见了吗？消息传出去。 Setelah masuk ke jalur iblis, tempat pertama yang dituju oleh Biksu Tong adalah Pegunungan Babi, di mana itu adalah kerajaan dari Subaji. Biksu pun berniat mengajak Baji kembali mengikuti perjalanan karena Subaji adalah murid terkuat kedua setelah Sun Wukong. 猪八戒师兄是最强战士吗？ 当初西行，八戒可是重要的战。这座山城一直都是巨猪一族的地盘，八戒是希望他能够加入我。 Tapi hal-hal mengejutkan terjadi karena saat ini Subaji ternyata telah menjadi seorang gelandangan di kerajaannya sendiri. Dia pun dibully oleh babi yang lain di depan mata Biksu Tang. Biksu pun terkejut melihat Baji menjadi seperti itu. Setelah Baji melihat gurunya, dia pun langsung kabur dan dikejar oleh sang guru ini. 八戒，让开！八戒，八戒师兄， Baji pun akhirnya bersembunyi di dalam rumahnya. Dan dari luar, biksu yang mengikuti Baji mengetuk pintu, berharap bahwa Baji akan menemuinya. Baji pun kemudian membuka pintu dan terlihat canggung di depan gurunya. 师傅，有点不知所措呢。来来，进来坐吧。就住在这里。是的，我这地方乱糟糟的。 Melihat senior Baji, Bailang pun kali ini memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah murid baru dari sang biksu. Mereka pun akhirnya mengobrol di dalam rumah dan Biksu Tong pun memulai pembicaraannya. 多年了，真怀念以前的。 Baji pun merasa bahwa perjalanan mereka begitu menyenangkan. Tapi setelah kejadian itu, dia pun kembali ke Pegunungan Babi ini dan malah menjadi seorang sampah. Baji pun menangis dan merasa nasibnya sangat buruk. 的确做了一件很了不起的。为什么会是这样的结局？我死得太惨了，我忘不了那个时候。 Baji juga merasa sangat sedih atas kematian dari Sun Wukong yang mengenaskan. Dia merasa bahwa perjalanan mereka sia-sia karena akhir dari perjalanan yang membuat mereka diperlakukan buruk oleh para dewa. 马上翻脸不认人，我做了那么多事，白费了，白费了。 Biksu pun mengatakan pada Subaji bahwa perjalanan mereka tidak akan pernah sia-sia karena misi mereka sekarang adalah mengembalikan api abadi ke surga barat. Bailang pun kemudian menunjukkan api abadi yang telah dia bawa kepada Subaji. Hal ini membuatnya terkejut bukan main. 拥有奇师兄，我们需要你的帮助。 Tapi kali ini Baji merasa dirinya tidak akan bisa ikut dalam misi kali ini karena dia harus menolong istrinya yang dipenjara di kerajaan babi oleh adiknya sendiri. 是我的弟弟朱永烈。 Baji pun mulai bercerita bahwa kerajaan babi ini awalnya adalah miliknya, tapi sang adik telah merebut kerajaan itu dan mengusir Subaji dari istana karena dia dianggap babi yang tidak berguna setelah kehilangan taringnya yang dipatahkan oleh Sasin Guanyin sehingga dia menjadi gelandangan seperti saat ini. 拔去了獠牙，失去力量的真没用。他要你做乞丐，你就真的做乞丐这。位大哥是谁？白龙马，竟然 Biksu pun lalu berniat untuk membantu Subaji dalam menyelesaikan masalahnya. Malam harinya, mereka pun pergi ke kerajaan babi.
Setibanya di sana hal mengejutkan terjadi karena tiba-tiba saja biksu dan yang lainnya langsung dipanah oleh pasukan babi dan mereka pun juga dikepung. 等等， 什么鬼啊！ 等等，大家不要动手，不要动手！ Adik dari Subaji dari atas atap kerajaan hanya tertawa melihat kejadian ini. Biksu Tong dan yang lainnya kini telah dikepung oleh pasukan babi dan Subaji pun kini memohon pada adiknya untuk tidak menyerang karena ini semua tidak masuk dalam perjanjian. 永烈，你怎么能如此不守信用？我帮你拿奇经就会放了我老婆。 Biksu dan yang lainnya marah karena semua ini ternyata adalah siasat dari Subaji untuk menukar api abadi dengan istrinya yang dipenjara. Yongli pun kemudian menyuruh pasukannya untuk membunuh biksu karena daging biksu Tong yang suci dianggap bisa meningkatkan kekuatan mereka. 比这个更重要的就是吃圣人的肉。 等等，大家 Baji pun kini memohon untuk tidak melakukan hal itu, tapi Yongli tetap pada pendiriannya. Biksu dan yang lainnya pun tak mau mati konyol di tempat ini. Mereka berusaha membela diri dan melawan pasukan babi dengan kekuatan yang mereka miliki. 一群恶心，看本大爷怎么收拾你们！ Aosway yang merubah dirinya ke mode naga membuat Yongli harus turun tangan dan bertarung melawan Aosway menggunakan garpu 9 gigi yang merupakan senjata andalan dari Subaji yang telah ia rebut. Dan Aosway pun tak dapat menahan serangan garpu 9 gigi yang kuat luar biasa itu. 是我的九齿钉耙，它造成的伤。 Yongli yang tak mau Aosway hidup lebih lama, dia pun kini melakukan penyerapan aura yang membuat kekuatannya meningkat pesat lalu menyerang Aosway dengan kekuatan dahsyat itu. 他要吸收9天9地之气。怪大道上，某些种类的妖怪受遭的灵气纳为己用，灵气也会消失。无形的命运说再见吧。我们的实力。 Bailang yang tak terima Aosway diajar, dia pun memanggil jiwa naga Yuzhou dan menyerang Yongli. Tapi Yongli masih tetap unggul dan meninju Bailang hingga terlempar menabrak dinding. 不要在我面前逞强，看到。 Baji yang geram dengan kelakuan adiknya, dia pun memberanikan diri menantang Yongli. Sesampainya di hadapan Yongli, Baji pun mendapatkan gertakan dan dia langsung tertunduk memohon ampun pada Yongli ini. 这个卑鄙的混蛋，别逼我发火！我要发给我看看。切，我是废柴，我是垃圾，说好八戒听吧。 Yongli pun mengungkapkan kenapa dirinya menjadi seperti ini karena dia merasa kecewa pada Subaji yang seharusnya menjadi raja di tempat ini, tapi dia malah memilih untuk meninggalkan istri dan kerajaannya demi mengikuti perjalanan ke barat untuk mengambil kitab suci, yang akhirnya malah membuat Subaji kehilangan taring dan kekuatannya. Karena taring itu adalah simbol kekuatan dan keberanian untuk klan babi, kehilangan taring akan dianggap sebagai aib bagi klan babi. 有獠牙的你，注定是个配做一个乞丐，你就是巨主一族的耻辱。 Yongli pun kemudian mengatakan bahwa dia telah memakan istri Subaji. Hal ini membuat Baji terkejut bukan main. Tapi dia tidak berani melawan Yongli dan malah dihajar habis-habisan oleh sang adik. 安心做个废物吧！我要替他报仇！我 Saat Yongli akan membunuh Subaji, biksu pun datang menolong Subaji yang membuatnya kali ini terluka. Dan biksu mengatakan bahwa dia kecewa dengan Subaji yang sekarang sudah menjadi lemah hanya karena kehilangan taringnya. 八戒，你这个蠢材，失去獠牙算得了什么？是你呀！我做不到。 Melihat gurunya dihajar oleh Yongli, Aosway dan Bailang pun mengamuk dan menghajar pasukan babi sampai akhirnya langkah mereka terhenti karena terhimpit oleh babi yang gendut. Saat Yongli akan membunuh biksu Tong, Baji pun teringat dengan nasihat gurunya bahwa kehilangan taring bukan berarti segalanya telah menghilang. Baji pun kini bangkit dan menantang adiknya. Baji yang tidak terima jika gurunya akan dibunuh oleh sang adik, dia pun bangkit dan menantang Yongli ini.
Baji pun kali ini juga berniat untuk membunuh Yongli. Hal ini membuat Yongli tertawa karena merasa Baji sedang bercanda. 你是在说笑？我认真起来会吓死你的！同一个笑话说2次。 Yongli kembali menggunakan kekuatan aura babinya dan akan menyerang Subaji dengan garpu 9 gigi. Serangan ini membuat Subaji terkejut, tapi dia juga tidak ingin mati saat ini juga. Dengan kekuatan yang ia miliki, Baji pun bertahan dari serangan Yongli dan berhasil merebut kembali garpu 9 gigi dari tangan adiknya. 钉耙是我的武器，还给你！ Kepercayaan diri Subaji pun kini telah kembali setelah garpu 9 gigi itu berada di tangannya lagi. Baji pun kemudian melompat ke atap istananya dan mulai menggunakan jurus penyerapan aura. 本领之气才是他真正不妙。 Biksu yang melihat adegan ini merasa bahwa Subaji telah kembali seperti semula dan taring yang tidak pernah tumbuh sebenarnya tertekan oleh rasa takut Baji selama ini. 獠牙其实就是他的自信心。 Dengan penyerapan aura itu, Baji pun kembali mendapatkan tubuh petarungnya. Kini kekuatan Baji telah sepenuhnya kembali dan dia pun mulai melompat menghajar Yongli yang membuat Yongli kali ini tidak bisa menahan kekuatan dahsyat dari kakaknya. Yongli yang tidak mau kalah, dia pun bangkit dan kembali menantang Subaji dan mereka pun akhirnya bertarung dengan tangan kosong. 师傅去西天极乐，10年之内都未必能回。山城和翠兰就拜托你照料了。翠兰不断鼓励我，终于让我下定。 Meskipun begitu, Yongli tetap tidak mampu menahan kekuatan dahsyat milik Subaji. Hingga akhirnya, Baji pun menghajar Yongli tanpa ampun. Kemenangan Subaji ini membuat rakyat babi akhirnya kembali mendukung Subaji dan berpihak kepadanya. Karena ini adalah tradisi babi, siapa yang kuat harus diikuti. 狼牙兄弟啊，刚才有没有打伤你？侏罗的脾性真古怪呀，实力还是非常强的。 Saat Baji akan membunuh adiknya, tiba-tiba saja istrinya pun keluar dan membuat Subaji mengurungkan niat untuk membunuh adiknya. Baji pun kini berlari lalu memeluk sang istri. 你放心吧，永烈没有为难我。婆好漂亮啊，一定很幸福。这些年让你受苦了，今后我 Tiba-tiba saja sesuatu mengejutkan terjadi. Istri Baji telah menyembunyikan golok di belakang tubuhnya dan berniat membunuh Subaji. Tapi biksu dengan cepat menarik Subaji agar dia tidak terkena sabetan golok oleh istrinya. 唐三藏，我的家世你也要管。翠兰，朱刚烈会有重振雄风的一天。刚烈战胜了永烈，他现在应该是我们剧。翠兰贤妻，为什么要这样对我？叫我嫌弃，听到就想吐。 Saat Subaji masih terkejut, istrinya kembali mengungkapkan fakta lain. Bahwa selama Subaji pergi, sang istri ini telah melakukan perselingkuhan dengan Yongli yang merupakan adik dari Subaji. 不用担心，听说杀心观音尿进宫藏，要是担心，干脆杀了他。不如就留他在巨珠山。 Hal ini membuat Subaji seperti terkena sambaran petir yang membuat hatinya menjadi hancur. Baji saat ini masih belum menerima kenyataan bahwa sang istri telah berselingkuh dengan sang adik. Sang istri pun kemudian mengatakan bahwa Yongli ini lebih baik dari Subaji yang hanya seorang pengecut dan pembual. 是你从妖怪手中救了我，之后就一直我心存感激，一时糊涂嫁给了你。胆小记仇没骨气，自大又懦弱。永烈比你好多了，他才是真的。 Baji yang sudah sangat marah, dia pun memanggil garpu 9 gigi miliknya dan berniat untuk membunuh istri dan adiknya. Tapi Subaji tidak mampu melakukan hal itu dan dia pun kali ini lebih memilih untuk berlari meninggalkan tempat ini. Keesokan harinya, Subaji pun curhat di hadapan sang biksu. Apakah dia terlalu jelek sehingga istrinya lebih memilih selingkuh dengan sang adik? Biksu pun mencoba menghibur Subaji bahwa jelek atau tampan, semua itu hanya ilusi dan tidak perlu dipikirkan lebih jauh. 不过虚幻，你看为师，师傅长得很帅啊，公认的。其实你也很帅，
Baji pun kali ini mulai menggoda sang guru bahwa gurunya itu sangat tampan, sehingga banyak siluman wanita di jalur monster yang tertarik dengan ketampanan gurunya, yang salah satunya adalah si gadis ular yang montok dan gadis laba-laba yang cantik. 正说是师傅的情人呢，幸好我跑得快，还有很多呢。流动的女妖，她也很漂亮啊。都是虚幻的。师傅，你真的要再去西天吗？ Biksu pun kini berdiri dan mengatakan bahwa dia akan kembali melakukan perjalanan ke barat dan mengajak Subaji bergabung dengannya lagi. Baji pun masih ragu dan dia akan memberikan jawaban setelah menyelesaikan satu hal penting. Baji pun kini kembali ke kerajaannya dan melihat istri serta adiknya sedang bermesraan. Kedatangan Baji ini membuat mereka berdua terkejut. Lalu Cuilan pun melompat hendak menyerang Subaji. Tapi Baji mengatakan bahwa kedatangan dirinya kali ini bukan untuk mencari masalah, melainkan untuk berpamitan. 告别。本来想想还是算了，今天算是我重生之。 Pada akhirnya, Baji pun merelakan istrinya untuk menjadi milik dari Yongli. Tapi sebelum pergi, Baji meminta satu hal pada Cuilan untuk memeluk dirinya. 我要走了，不知道以后还会不会回来。永烈，就好好的过吧。我还有一个简单的小要求，什么？我能最后抱你一次吗？抱我？我走了，就这么一个小要求，你好吧。我滚喽！ Setelah puas, Baji pun benar-benar pergi meninggalkan kerajaan dan istrinya. Di taman istana surga, Kaisar Sitian yang sedang tidur siang mendapatkan pesan bahwa Rulai belum mati. Dia pun akhirnya mengingat kejadian besar saat Rulai memberontak. Pada saat itu Rulai memergoki Kaisar Sitian sedang menyerap kekuatan api abadi, di mana hal itu sangat berbahaya bagi api abadi itu sendiri. 不是奇经吗？我一直不知道。我迅速吸走奇经的能量，它会熄灭的。定时天。 Rulai pun berniat merebut api abadi dari Kaisar Sitian dan terjadilah duel besar yang akhirnya Rulai berhasil mendapatkan api abadi itu. Dan duel yang mereka lakukan menyebabkan mereka berdua kini terluka parah. 你若对他另有所图，即便你是替阻止你，夹杂了天中以外的离境，落入他的手中。本座过不去。 是世间最后一点光明。 16 tahun sudah berlalu dan Kaisar Sitian tidak akan pernah melupakan kejadian itu. Dia pun masih bertekad untuk mendapatkan kembali api abadi. Di sungai istana surga, Jenderal Surga Timur sedang memancing ikan dan seseorang pun datang untuk menemuinya. Yang ternyata itu adalah Sawucing. Jenderal Surga Timur pun kemudian menyuruh Sawucing untuk membunuh seseorang yang bernama Tang Sanjang. Di sungai istana surga, Jenderal Surga Timur yang sedang memancing menyuruh Wucing untuk membunuh Tang Sanjang. Dia pun akan segera melakukan tugas itu. 遵命。 Di tempat lain, Biksu dan yang lain sedang menunggu Subaji. Tak lama kemudian Baji pun datang dan setuju untuk melakukan perjalanan kembali. Bailang pun menyambut kedatangan Subaji dengan senang hati dan perjalanan pun kali ini dimulai. 辛苦了。好，师傅，你的伤势好点了吗？我一长出獠牙就变了样。找匹马来给师傅骑啊，会不会办事啊？传龙马，别回头前的样子吧。 Pada malam harinya, Biksu Tong melatih Bailang dengan mantra roh burung. Biksu meminta Bailang menangkap roh burung itu dan menyerahkannya kembali pada dirinya. Bailang pun kali ini berusaha menangkapnya, tapi dia selalu gagal. 是吗？怎么不见了？Biksu kemudian menjelaskan, jika menangkap burung itu tidak hanya mengandalkan kecepatan, tapi juga konsentrasi penuh dan pengendalian hati, maka akan bisa menangkap roh burung itu. 你才可以捉住心灵的平衡，正是你要休息的方向需。要非常平静的心吗？ Bailang pun terus mencoba menangkap roh burung, tapi dia selalu gagal hingga membuatnya kesal. Tapi dia juga tidak ingin menyerah saat ini juga. Biksu pun berharap dengan latihan ini Bailang bisa menyelaraskan roh serigala dan roh naga di dalam tubuhnya. Oso yang melihat Bailang, dirinya merasa kesal sendiri
dan menganggap Bailang itu bodoh. Hingga akhirnya Biksu Tong menyuruh Aosway untuk mengajari Bailang tentang pengendalian roh naga. 没空，我可是很忙的。 Aosway pun kali ini bertanya dari mana Bailang mendapatkan roh naga itu. Biksu langsung mengatakan bahwa roh naga itu adalah milik pemuda dari Gunung Tianyu yang mengorbankan dirinya. Dan Bailang pun datang mengatakan bahwa roh naga ini adalah milik Tian Yuso. Hal itu secara sontak membuat Aosway terkejut bukan main. 你也认识他吗？不认识，你要跳来跳去，随他吧，他不想搭。竟然死了！ Keesokan harinya, mereka pun kali ini tiba di padang pasir yang panas hingga membuat mereka kelelahan. Sang biksu pun memutuskan untuk istirahat sebentar. Bailang yang kehausan, dia langsung minum begitu saja lalu dicegah oleh Subaji. 你怎么能随便使用？太渴了！是这样，我们现在已经有Tiba-tiba Wuching pun muncul untuk melaksanakan tugas dari Jenderal Surga Timur. Aosway yang juga kehausan, dia kali ini menyambar air minum itu dan menghabiskannya. Lalu Aosway berpamitan untuk mencari air di tempat ini. 你这家伙竟然把水想逼我发火吗？喝水有什么难的？看我的！ Aosway pun langsung naik ke atas batu dan melihat sekitar gurun untuk menemukan sumber air. Dia pun menemukannya dan mulai memanggil yang lain. 有了，好，这边。 Dari atas bebatuan, Wuching selalu mengawasi pergerakan biksu dan yang lainnya. Dan kali ini tim biksu pun tidak menemukan sumber air itu. 你怎么搞的？不是说能找到水？ Keanehan ini membuat Aosway menganalisa keadaan. Biksu juga merasakan bahwa ada sesuatu yang salah karena mereka selalu tiba di tempat yang sama. Dan ini adalah jebakan ilusi. 迷阵，谁干的？ Tak lama kemudian, Wuching pun menampakkan diri dan biksu menyuruh yang lain untuk mengejarnya. Tapi mereka belum sadar jika itu adalah Sa Wuching. 别这！可恶，这家伙到底是谁？ Biksu kali ini menyuruh muridnya berpencar agar mudah untuk menangkap orang itu. Di Istana Surga, Jenderal Surga Timur menemui Sasin Guanyin dan dia meminta izin untuk pengejaran kitab suci biar orang tua ini saja yang mengurusnya. Sasin Guanyin pun setuju dengan permintaan Jenderal Surga Timur. Di Istana Surga, Sasin Guanyin setuju dengan permintaan dari Jenderal Surga Timur untuk mengejar kitab suci. Sasin pun berpesan bahwa tim Biksu Tong bukan orang yang mudah untuk dihadapi. 务必小心啊，也有自己的生存之道呢。 Sebelum Wuching melaksanakan tugas itu, Jenderal Surga Timur memberitahu Wuching cara mengalahkan tim biksu adalah dengan memecah belah mereka dan menghancurkannya dari dalam. 他们，分裂他们，擅长的迷阵能派上用。明白。 Kini tim biksu sudah terbagi menjadi dua. Biksu pun kali ini berjalan dengan Bailang dan menyuruhnya untuk berhati-hati. Karena jebakan ilusi ini dapat mempengaruhi hati seseorang dan susah untuk dipecahkan. 太可怕了！ 要破此阵，我们恐怕得花一些。 Aosway kali ini berjalan dengan Subaji dan mereka sudah mulai bertengkar lalu menyalahkan satu sama lain, di mana ini adalah efek dari jurus Genjutsu Sa Wuching. 事情，你就是一个祸根祭天环境，你只是在打，这才是你的本性。 Biksu Tong kali ini juga sudah mulai terpengaruh jurus Sa Wuching ini dan meminta api abadi untuk diserahkan pada dirinya. Tapi Bailang bersikeras untuk melindungi api abadi itu, sedangkan Wuching terus mengawati mereka dari atas batu. 令我很为难啊！是我亲手接的，现在也是我性命再去走这条取经。对不起，师傅，就只有这件事恕难从命，是要用性命来守护他。不懂得蠢材，我能够保护他。 Bailang pun mulai bingung dengan apa yang terjadi pada Biksu Tong karena sikapnya mulai berubah. Di sisi lain, Aosway dan Baji sudah mulai menyerang satu sama lain. 猪头！难道俺老猪会怕你？你再去向师傅请罪！凭你，你连老婆这个混蛋，就是故意嘲笑。 Saat Biksu akan mengambil api abadi secara paksa, batu giok di leher Bailang bercahaya yang membuat Biksu kali ini langsung sadar. Dia juga merasa bahwa ilusi ini memberikan efek menghasut hati seseorang dan menimbulkan keserakahan. Hanya Bailang yang tidak terkena ilusi ini karena hatinya sangat putih dan belum ternoda. 内心犹如一张白纸，
不会受到迷阵的影响。 Wuching pun kali ini menampakkan dirinya dan dia akan mengakhiri semua permainan ini. Biksu pun terkejut dengan kemunculan dari Shao Wuching. Tiba-tiba saja, Wuching pun melompat dan akan membunuh Biksu dan Bailang. Bailang yang menangkap serangan Shao Wuching mengatakan jika Wuching sepertinya tidak mengenali Biksu. Pertarungan Bailang dan Wuching pun tidak dapat dihindari. Biksu lalu mengatakan bahwa 16 tahun yang lalu Wuching menghilang tanpa kabar. Tapi kenapa sekarang dia muncul dan malah akan membunuh gurunya? Wuching pun berkata bahwa dia tidak kenal dengan sang biksu dan akan membunuhnya. Biksu pun kali ini sadar bahwa Shao Wuching sedang dikendalikan dengan mantra dan menyuruh Bailang untuk melawan Wuching sekuat tenaganya. 我们的敌人，你要尽全力打败无尽师兄。小子，先解决掉。 Wuching pun kali ini memanggil ombak pasir karena ini adalah wilayahnya. Biksu pun akan mencoba menyadarkan Wuching dengan mantra Tao miliknya. 肯定会被吞噬的。竟能控制沙子，这片沙漠道藏心经对抗迷阵的干扰，无法帮你在脸上。你要把握。 Monster cacing raksasa pun kini muncul dan menyerang Bailang. Untungnya dengan gesit dan irit, Bailang mampu menghindari monster cacing itu. Dan dia pun berhasil melepas topeng Shao Wuching yang merupakan titik lemahnya. Biksu pun merasa bangga dengan perkembangan Bailang ini. 白狼的功力长进了不少，落下风。不能不说， Wuching pun kini kembali sadar dan dia pun memanggil samurai pasir raksasa untuk membantai mereka semua. Tapi Bailang juga tidak akan menyerah begitu saja meski lawannya cukup kuat. 绝不留情！封杀！好大呀！可我不能输，我输了的话。 Bailang pun melompat ke kepala samurai pasir dan mulai melakukan serangan. Hingga akhirnya Bailang harus mendapatkan tinju kuat yang membuat dirinya terlempar tidak berdaya. Bailang yang terkena pukulan keras dari kesatria pasir Wuching yang membuatnya tidak berdaya. Hingga akhirnya Bailang menggunakan jiwa naga Yuso untuk melawan kesatria pasir dan mengalahkannya. Bailang kali ini berusaha kembali melepas topeng Shao Wuching, tapi Wuching masih melakukan perlawanan pada Bailang. Dan akhirnya, Bailang pun berhasil melepas topeng Shao Wuching itu. 而会让自己身上。 Topeng yang terlempar kali ini ditangkap oleh Biksu Tong dengan menggunakan kantong khusus. Dan Bailang merasa kelelahan setelah dirinya melawan Shao Wuching. Di sisi lain, Aosue pun masih saja berkelahi dengan Tsubaji. Hingga akhirnya Biksu Tong menyadarkan mereka berdua. 你们两个都给我住手！这的迷阵挑动了贪欲、痴迷等恶念。师弟，这是怎么回事？ Dengan mantra Tao, Biksu kali ini akan berusaha untuk menyadarkan Shao Wuching. Dia pun mengingat saat pertama kali bertemu Wuching dulu dan menyerang dirinya. Hingga akhirnya Biksu mengalahkan Shao Wuching dan mengangkatnya sebagai murid. 对不起，我不吃了，不吃了。我决定收他为徒。 Wuching adalah murid yang pendiam dan tidak banyak bicara, dan dia adalah murid yang paling bisa dipercaya. Biksu pun berusaha keras untuk menyadarkan Shao Wuching agar bisa kembali ke sisinya. Tiba-tiba saja, Jenderal Surga Timur muncul dan mengatakan bahwa Wuching di bawah pengaruh dari dirinya, dan itu tidak akan mudah untuk dihilangkan. Tapi Biksu Tong tidak mau menyerah dan terus berusaha. 为天之音，治国天，今日快交出来吗？ Jenderal Surga Timur ini adalah guru dari 8 Jinggang yang gagal mengambil kitab suci pada season pertama. Hingga akhirnya, sekarang Jenderal Surga Timur harus turun tangan sendiri dan dia mengajak 3 Jinggang yang lain untuk ikut bersamanya. 就给你们一个。 多谢师尊。他们有不容轻视的潜力不。用师尊动手，我一个人要的就是这份气绝不辱八大金刚之名。 3 Jinggang yang diajak oleh Jenderal Surga Timur juga sudah hadir di tempat itu. Hal ini tidak membuat Biksu mengurungkan niatnya untuk menyadarkan Shao Wuching. 应原是你的徒儿，上阵对付都是笑容。可惜唐三藏已经不是你徒弟。 Menghilangnya Shao Wuching 16 tahun yang lalu ternyata karena diajak oleh Jenderal Surga Timur.
dan pikirannya pun dikendalikan dengan mantra sehingga dia lupa tentang masa lalunya. 能够拜入四天王之一的持国天老，我就是妖物，这16年来学到的。我们今天要把奇经送回。 Jenderal Surga Timur menyuruh mereka untuk segera menunjukkan kemampuan yang mereka miliki. Pertarungan pun akhirnya pecah, tapi biksu masih belum menyerah untuk menyadarkan Shao Wuqing. Aosue pun kali ini mengamuk dan menggunakan petir merahnya yang membuat Jinggang gendut tidak berkutik. Di sisi lain, Baji malah bermain-main dengan Jinggang kumis lele, yang akhirnya Jinggang itu mendapatkan tendangan telak dari Baji tepat pada matanya. Di tempat lain, Bailang malah diajar oleh Jinggang baju biru yang membuat Bailang tidak berdaya. Tapi pada akhirnya Bailang pun menunjukkan cakar serigalanya. Bailang saat ini dihajar habis-habisan oleh Jinggang baju biru, tapi pada akhirnya Bailang datang dan membalas dengan cakar serigalanya yang membuat sang Jinggang kali ini terluka. Di lain sisi, sang biksu masih terus berusaha membuat Shao Wuqing sadar dari pengaruh mantra dan mengabaikan pertarungan. 赶快清醒过来吧！ 完全是外面的战斗，是 Jinggang baju biru kembali menyerang Bailang, tapi kali ini dia tetap tidak mampu mengalahkan serigala itu hingga akhirnya Jenderal Surga Timur turun tangan sendiri untuk menghajar Bailang. Wuqing yang sedang disadarkan oleh biksu, dalam pikirannya dia merasa bahwa dirinya sudah tertidur terlalu lama. Dan saat ini, langit dalam pikiran Wuqing terbelah dan terlihatlah sosok Biksu Tong yang terus memanggil nama Shao Wuqing untuk kembali. 这个声音是我的武敬，你这个蠢材，人性也该有个信。持国天王一出手。 Bailang kali ini mendapatkan tekanan besar dari Jenderal Surga Timur. Aosue yang melihat hal itu, dia pun menyerang sang jenderal tapi tetap tidak mampu mengalahkan orang tua itu. Bahkan Baji yang melakukan serangan diam-diam, dia juga malah kena bogem dari Jenderal Surga Timur. Bailang pun kembali bangkit dan menyerang Jenderal Surga Timur, tapi hasilnya tetap sama karena kekuatan sang jenderal bukan tandingan murid dari Biksu Tong. Sang jenderal pun kali ini melakukan serangan pada Biksu Tong yang membuatnya muntah darah dan terlempar cukup jauh. Topeng Shao Wuqing kali ini membuka matanya dan dia mendapatkan kembali bentuk manusianya. Lalu dia diperintah oleh Jenderal Surga Timur untuk segera membunuh Biksu Tong. 遵命，我奉东方将军持国天之命，杀死。 Para Jinggang kali ini dengan mudah mengalahkan murid dari biksu dan Wuqing membawa mayat Biksu Tong ke hadapan Jenderal Surga Timur. Saat sang jenderal mendekati mayat Biksu Tong, tiba-tiba saja mayat itu berubah menjadi pasir. Dan Wuqing pun melakukan serangan tiba-tiba pada Jenderal Surga Timur yang membuat dahinya berdarah. 得罪了，武敬，你疯了！ 我的记忆已经恢复了。唐三藏。 Tiga murid biksu yang lainnya juga berubah menjadi pasir. Karena ini ternyata adalah jurus ilusi dari Shao Wuqing. Hal ini membuat Jenderal Surga Timur marah dan bertarung dengan Shao Wuqing. Biksu dan tiga murid yang lainnya pun muncul di tebing batu dan mengejek sang jenderal karena sudah tertipu dengan jurus ilusi dari Wuqing ini. Dan Wuqing pun menyatakan setia pada Biksu Tong. Hal ini membuat Jenderal Surga Timur menjadi marah dengannya. 天老师，您对我有恩，必须站在师傅的一方。武敬，那么 Jenderal Surga Timur pun mengingat kejadian 16 tahun yang lalu di mana Sun Wukong dibunuh oleh Jenderal Mata Tiga. Baji taringnya dipotong oleh Sasen Guanyin dan Wuqing ingatannya juga dihapus. Setelah itu, dia ditolong oleh Jenderal Surga Timur dan diangkat sebagai murid. 你今后要努力，知道。 真正的他。 Kali ini Wuqing mengeluarkan kekuatan penuhnya dan bertarung dengan sengit melawan Jenderal Surga Timur. Tapi perbedaan kekuatan itu tetap tidak bisa disembunyikan. Wuqing akhirnya mendapatkan serangan tepat di dadanya. Tapi dalam sekejap, dia berubah menjadi pasir yang membuat Jenderal Surga Timur terkejut karena tidak bisa menyerang tubuh asli dari Shao Wuqing. Hingga sang jenderal terpaksa menggunakan mata dewanya dan berhasil menyerang tubuh asli milik Shao Wuqing ini. 把他虚实之间的联系。
你的道行还是太浅了。 Di masa lalu setelah hilang ingatan, Wuching merasa ada yang salah dengan dirinya dan dia merasa tidak nyaman ada di istana surga. Dia merasa ada seseorang yang harus dia lindungi tapi tidak ingat siapa itu. Dia pun kemudian meminta izin pada Jenderal Surga Timur untuk pergi saja dari tempat ini. Tapi Jenderal Surga Timur kali ini mengajak Wuching keliling istana surga dan mengatakan bahwa banyak orang yang ingin menjadi bagian dari surga ini. Tapi hal itu tidak akan mudah dilakukan. Dan saat ini, Wuching pun memiliki kesempatan itu. Wuching yang tertarik dengan keindahan istana surga, dia pun menyatakan bergabung dengan Jenderal Surga Timur. 我可以加入天境，当然可以我。立誓加入天军，祝师傅寿。我当然记得，明白吗？如来大神将奇境保护。 Tapi saat ini Wuching sudah mendapatkan kembali ingatannya dan dia merasa harus kembali ke sisi gurunya dan melindungi Biksu Tong yang sudah bersamanya sejak lama. Wuching pun kembali mengeluarkan kekuatan besarnya dan menyerang Jenderal Surga Timur. Sang jenderal yang marah, dia mengeluarkan serangan bola api dan membakar kesatria pasir milik Sa Wuching hingga Wuching merasakan sakit di seluruh tubuhnya karena serangan dahsyat itu. 这仪式石羊粉。 才是持国天老师的真正实力。 Sa Wuching yang sudah dikalahkan, dia pun mengatakan bahwa serangan barusan hanya untuk mengalihkan perhatian dari Jenderal Surga Timur. Karena dengan begitu, Biksu dan 3 murid yang lainnya bisa menyandra 3 jinggang. 不好意思，持国天王，你可爱的弟子们来说可以用人质来。 是堂堂天界战士。 Jenderal Surga marah karena murid-muridnya sekarang menjadi sandera dari Biksu Tong, tapi dia tidak bisa berbuat apapun karena sang biksu bisa membunuh 3 jinggang itu kapan saja. Jenderal Surga Timur lalu bertanya apa yang diinginkan oleh Biksu Tong ini. Biksu pun menjawab bahwa dia hanya ingin bebas dan Jenderal Surga Timur pun mengabulkan permintaan biksu karena dia tidak mau murid-muridnya mati saat ini. 放人，没问题吗？持国天王重视名声，走吧。我要跟随师傅上路了。 Jenderal Surga Timur kali ini bertanya pada Wuching kenapa bisa lolos dari mantranya. Wuching pun mengatakan bahwa dia terbangun dari kegelapan dan melihat gurunya di langit, lalu Wuching berjalan menuju cahaya dan keluar dari pengaruh mantra itu. Jenderal Surga pun lalu menyuruh Wuching untuk kembali pada gurunya dan mereka melanjutkan perjalanan. 快走吧，下次再见。次再见，我会更长进的。边走边说吧。是。 师傅，失败是宝贵的。 Wuching tiba-tiba berkata pada Biksu Tong bahwa Sun Wukong kali ini belum mati. Hal ini membuat semua orang menjadi terkejut. Lalu Wuching kembali mengatakan memang benar tubuh fisik dari Sun Wukong sudah hancur, tapi jiwanya kali ini disegel di Laut Cina Selatan. Jika bisa melepaskan segel jiwa Sun Wukong, maka dia akan kembali bisa berinkarnasi. 要救悟空师兄，挑战南海龙王。 Tidak menunggu waktu lama lagi, Biksu Tong kali ini sudah sampai di Laut Cina Selatan dan akan menyelamatkan Sun Wukong yang disegel. Dia pun mengingat masa lalunya yang bodoh karena tidak percaya dengan Sun Wukong yang malah membuatnya mati. Wuching lalu mengatakan bahwa Sun Wukong disegel di bawah air dengan pilar batu ajaib yang bisa menyerap kekuatan jiwa seseorang sampai benar-benar menghilang selamanya. Biksu pun bertanya, dari mana Wuching tahu jika Sun Wukong ada di dasar laut? Wuching pun mengatakan bahwa dirinya pernah diajak ke sini oleh Jenderal Surga Timur dan mengatakan sesuatu besar telah disegel di dalamnya oleh pasukan langit. Wuching pun membuat kesimpulan bahwa itu mungkin adalah Sun Wukong. 除了悟空师兄，没有符合这个描。从石头中出世，只会是悟空。我们要先救悟空。还境之事，师兄，当然是要立刻去做的。 Api abadi saat ini bersinar dengan terang karena dia tahu bahwa Wukong ada di dekatnya saat ini dan pernah melindunginya dengan nyawanya. Biksu pun berteriak sekarang saatnya untuk menyelamatkan Sun Wukong, tapi dia terdiam karena tidak bisa berenang. 你什么时候见过猪会游泳？别看我，我是杀属性，不能下水。 Bailang pun menawarkan diri, tapi Biksu merasa kekuatan Bailang saja tidak akan cukup. Dia lalu melirik ke arah Aosway, tapi Aosway malah bermalasan dan marah tidak mau membantu karena selama ini dia tidak pernah dianggap sebagai murid oleh Biksu Tong. Dan semua orang pun membujuk Aosway. 孙悟空关我屁事啊！他又不是我。燕回来后，你们去天宫领赏。空，凭什么需要我的力量？不饶人！哼！
不是一直说我是个误会大家了。你很敖雪，你一直给我一种很值得。雪师兄，别生气啊，你可闭嘴！不要脸的混蛋，的话都说得出口，我听的都快。 Tiba-tiba saja, petir menyambar dan sekelompok naga keluar dari lautan. Ternyata itu adalah Raja Laut Cina Selatan dan ketiga anaknya. Raja Naga pun bertanya kenapa mereka datang ke tempat ini. Biksu Tong maju dan mengatakan, apakah benar Sun Wukong disegel di tempat ini? Raja Naga Laut Cina Selatan berkata, jika iya lalu kenapa? Hal ini pun membuat sang biksu menjadi marah. Biksu yang marah karena Sun Wukong disegel di tempat ini, dia akan melawan Raja Naga. Tapi sang raja kali ini tertawa dan meremehkan kelompok Biksu Tong yang dianggap sangat lemah. Ao Sui yang sedang bersembunyi pun dia ketahuan oleh Raja Naga dan Ao Ling pun terkejut karena pria itu ternyata ada di tempat ini. Raja Naga Laut Cina Selatan pun mengejek Ao Sui. Hal ini membuat dirinya marah tapi tidak mampu berbuat apapun. 立伟，敖雪，这是我伤口上。 Ao Yilong pun juga ikut-ikutan mengejek Ao Sui dan menyebutnya aib untuk seluruh suku naga. Hal ini membuat Ao Sui semakin emosi dan teringat dengan masa kecilnya saat dia dibully oleh Ao Yilong dan juga teman-temannya. Ao Sui yang sangat marah, dia pun mengeluarkan petir merah dari tubuhnya dan berubah menjadi naga raksasa yang akan menghajar kelompok Ao Yilong. Tapi biksu yang tidak terima Ao Sui diejek, dia pun turun tangan dan memberikan pukulan keras pada Ao Yilong sampai terlempar. 我会用拳头好好招呼你。发火了！ Baji yang juga sudah muak dengan kesombongan Raja Naga Selatan, dia pun mulai mengumpulkan aura dan memasuki mode bertarungnya. Lalu Bailang yang tak mau menyanyiakan waktu, dia pun langsung berlari dan memasuki Laut Cina Selatan untuk menyelamatkan Sun Wukong. Ao Sui yang masih emosi dan akan bertarung, dia pun dicegah oleh Biksu Tong dan disuruh membantu Bailang di dasar laut. Bailang mencari keberadaan dari Sun Wukong dan api abadi kini semakin terang. Tapi tiba-tiba saja anak panah meluncur ke arah Bailang dan dia pun dikepung oleh prajurit naga Laut Selatan. 先过南海龙族这一关呢。 天野猪八戒在此。 Baji yang sudah marah, dia pun mengeluarkan serangan besar yang langsung mengenai Ao Ling. Kemudian Biksu berkata pada Subaji agar mereka mengulur waktu. Setelah itu, Biksu pun mulai bertarung melawan Ao Yilong. Serangan keras dari Biksu Tong pun membuat Ao Yilong terjatuh ke lautan. Dia pun menyuruh Ao Sui untuk segera bergegas membantu Bailang. Dengan terpaksa Ao Sui masuk ke dasar laut. Tiba-tiba saja Raja Naga Laut Cina Selatan menyerangnya dengan keras dan menekannya pada batu penyegel. Biksu pun datang lalu memukul Raja Naga sampai terlempar. 父王，老雪，快去吧，大家都靠你了。 Dengan cepat Ao Sui pun memasuki Laut Cina Selatan dan dia disusul oleh Ao Ling. Raja Naga yang marah kini akan bertarung dengan Biksu Tong. Dia pun mengeluarkan serangan petir besarnya ke arah Biksu dan dengan cepat Biksu pun dapat menghindari serangan itu. Biksu pun kini terkena pukulan dari Raja Naga Laut Cina Selatan yang membuatnya terjatuh ke lautan. Karena dia tidak bisa berenang, Biksu pun berteriak minta bantuan pada Sa Wuching. Dan dengan sigap, Wuching pun memotong pohon di sekitar tempat itu dan melemparkan batang pohon itu ke lautan dengan kesatria pasirnya agar Biksu dapat mengambang dengan batang pohon itu. 我回来了。 Di dalam lautan, Ao Sui teringat kata-kata Biksu Tong yang bergantung padanya dan Ao Sui pun menjadi merasa dibutuhkan. Dia pun melihat Bailang yang dikepung prajurit naga dan dengan sigap Ao Sui datang membantu Bailang. Ao Ling yang menyusul Ao Sui mengatakan untuk berhenti, tapi Ao Sui yang marah, dia tidak akan berhenti karena Raja Naga Selatan telah bersekongkol dengan para dewa untuk mengurung jiwa Sun Wukong dan itu adalah sebuah kesalahan besar. 龙族这么看重荣誉，居然愿意给天年地伤。敖雪， Raja Naga Selatan pun mengeluarkan bola-bola petir untuk menyerang Biksu Tong, tapi sang biksu masih dapat menghindari bola petir itu. Hingga akhirnya Raja Naga pun melakukan pukulan keras pada Biksu Tong. Biksu yang tidak mau menyerah, dia pun membalas serangan Raja Naga dan berhasil melakukan tinjuan paku itu. Dan pertarungan sengit antara mereka berdua kini terjadi. 水上都站不稳，还将无法抓地接力。三藏，告诉 Raja Naga pun memanas-manasi biksu dengan mengatakan bahwa jiwa Sun Wukong yang tersegel akan segera lenyap.
dan tidak akan bisa terlahir kembali. Hal ini membuat Biksu Tong menjadi marah besar dan kembali bertarung dengan Raja Naga Selatan. Yang akhirnya sang raja harus menerima pukulan paku itu bertubi-tubi tanpa bisa membalasnya. 是吗？怎么可能？ Sang raja yang marah, dia pun mengeluarkan tameng petir dan kembali menyerang Biksu Tong. Dan bentrokan besar pun kembali dilakukan dengan Biksu Tong yang masih tetap unggul dengan serangan dahsyatnya. 天，即使是死。你明白？就Raja Naga kali ini berubah menjadi naga besar yang siap memakan Biksu Tong, tapi dengan gigih, Biksu Tong masih berani melawan Raja Naga ini. Di lain sisi, Subaji pun juga bertarung dengan sengit melawan putra kedua dari Raja Naga. Tapi kekuatan Baji masih lebih unggul saat ini. 大师兄有救！ 印石柱只破坏1-2根，起不了什么作用。 Aosway dan Bailang pun menemukan keberadaan dari tempat jiwa Sun Wukong disegel. Dan pilar batu yang menyegel Sun Wukong kini ambruk satu persatu. Hal ini adalah karena usaha dari Aosway. Bailang yang merasa kesulitan mematahkan pilar batu, dia pun diberitahu oleh Aosway untuk menyatu dengan alam dan mengaktifkan jiwa naga miliknya. Bailang pun mulai teringat pelatihan dengan roh burung, tapi tetap belum bisa memahaminya. Aosway lalu menunjukkan kekuatan naganya dan dengan mudah menghancurkan pilar batu di depan Bailang. Hal ini membuat Bailang teringat dengan Yusou dan dia pun berkonsentrasi untuk mengeluarkan jiwa naga itu. Sosok Yusou pun muncul dan merangkul Bailang. Dan akhirnya Bailang pun berubah menjadi naga dan berhasil menghancurkan pilar batu dengan sangat cepat. 学习能力倒是不错，有很多年没有见过了。始终会异动了，封印石柱的威力的。 Patung batu yang menyegel Sun Wukong pun kali ini memanggil nama Bailang. Bailang pun kebingungan dan mencari di mana arah suara yang memanggilnya. Lalu Sun Wukong mengatakan kalau dia ada di depan Bailang dan telah tersegel selama 16 tahun di tempat ini. Dan semua ini adalah gara-gara Dewa Mata Tiga. Wukong kali ini terkejut kenapa kitab api abadi ada pada Bailang. Bailang pun memperkenalkan diri sebagai penjaga baru dari api abadi dan akan membawanya kembali ke surga barat. Lalu Bailang berkata bahwa dia di sini adalah untuk menyelamatkan Sun Wukong. Selain itu, biksu dan yang lainnya juga datang di tempat ini. Wukong pun menyuruh Bailang untuk segera menghancurkan pilar batu lebih banyak. Tapi segel utamanya ada pada sebuah pedang. Aosway pun datang dan bertanya pada Bailang kenapa dia diam saja. Dan Bailang mengatakan bahwa dia harus mencari pedang penyegel jiwa Sun Wukong. 一柄剑，你这家伙能把话说清楚点吗？啊，小心！ Tiba-tiba saja Ao Yilong kali ini melesat dan berhasil menusuk perut Aosway dengan pisau yang membuatnya terluka. Bailang datang untuk membantu Aosway, tapi dia pun diusir dan disuruh fokus saja dengan Sun Wukong. Dan Aosway akan menyelesaikan urusan pribadinya dengan Ao Yilong. Ao Yilong pun terus merendahkan Aosway dan mengatakan bahwa dia benar-benar sangat lemah. Aoling kemudian datang dan membela Aosway, tapi Ao Yilong menyuruh Aoling untuk mengejar Bailang. Aoling dengan tegas mengatakan bahwa suku naga tidak seharusnya ikut campur dengan urusan para dewa, karena hal ini merendahkan martabat naga dan hanya dianggap budak para dewa. Ao Yilong yang marah, dia pun menampar Aoling. Ternyata kerjasama ini dilakukan oleh Raja Naga Laut Cina Selatan untuk mendapatkan bantuan dari para dewa agar dia bisa melancarkan rencana busuknya untuk menggulingkan kekuasaan Raja Naga Laut Cina Timur dan jadi penguasa dari 4 suku naga. Hal ini membuat Aosway merasa jijik. 到如今我就告诉你吧，老龙王年纪大老糊涂了，这个位子早该让出来了。不沾原主，知道借。说的那么好听。 Aosway pun kembali memegangi perutnya yang terluka dan Ao Yilong membuka rahasia bahwa sebenarnya mereka yang memberitahu pada para dewa tentang letak api abadi yang ada di tempat Raja Naga Tianyu. Bailang yang kembali berubah menjadi naga Yusou. Dia pun menghancurkan pilar batu lebih banyak dan merasa tenaganya terkuras dengan jiwa naga itu. Tapi Sun Wukong berkata bahwa kinerja Bailang sudah cukup bagus. Sun Wukong lalu menyuruh Bailang untuk masuk ke dalam patung kera karena dia merasa masalah besar akan segera datang. 的家伙要来了，是谁啊？别多问了，
哦， 三藏，不得不承认， Di atas lautan, Biksu Tang masih berhadapan dengan Raja Naga Laut Cina Selatan. Raja Naga pun mengatakan pada Biksu Tang bahwa ada orang yang akan benar-benar menangani mereka saat ini. Dan tiba-tiba saja, langit pun mengeluarkan cahaya terang dan gerbang surgawi pun muncul. Ternyata yang datang adalah Jenderal Mata Tiga yang langsung mengatakan bahwa dia diutus untuk menangkap Biksu Tang. Bailangnya sudah masuk ke dalam patung batu penyegel. Dia pun menemukan tubuh asli dari Sun Wukong yang kepalanya telah terpenggal dan ada pedang yang menancap di lehernya. Pedang itu adalah segel utama dari Si Tian agar Sun Wukong tidak bisa melakukan reinkarnasi karena dia takut Sun Wukong akan membalas dendam jika dia dibiarkan lahir kembali. Bailang pun mendekat untuk mencabut pedang itu. Usaha Bailang untuk mencabut segel pedang ternyata dihalangi oleh penjaga segel itu yang merupakan seorang dewa tanah dan mirip dengan kakek Tudi si dewa tanah yang dikenal oleh Bailang. Ternyata dewa tanah itu memang ditugaskan untuk menjaga tubuh Sun Wukong karena dia dibayar oleh Raja Naga Laut Cina Selatan untuk mengerjakan tugas ini. Dan karena Bailang dianggap penyusup, maka dewa tanah itu pun akan membunuh Bailang di tempat ini. 小子，你的身子毫不出一点氧味儿，应该很不一样吧？ 悟空师兄，怎么办呢？是。 Dewa Mata Tiga yang datang untuk menangkap biksu. Dia pun mengatakan harus membawa Biksu Tang dalam keadaan hidup atau mati. Selain itu, ini adalah misi khusus dari Kaisar Si Tian. Dan Mata Tiga memilih 30 prajurit unggulan untuk ikut menjalankan misi ini. Subaji yang masih bertarung dengan putra kedua Raja Naga. Dia pun masih unggul dalam pertarungan ini. Dan Baji pun sadar bahwa sebenarnya para naga ini hanya mengulur waktu sampai para dewa datang mengurus mereka. 我就可以退下了。群卑鄙小人，一直在拖延时间当天君。这 Raja Naga Laut Cina Selatan pun sekarang tertawa karena tim biksu sudah tertekan. Mata Tiga kini menanyakan Bailang dan api abadi. Raja Naga pun mengatakan bahwa dia sedang menyelam di dasar laut, tapi masalah itu akan segera diatasi dengan mudah. Biksu Tang sekarang marah karena Raja Naga Laut Cina Selatan ternyata orang yang sangat licik dan penjilat. Sang raja pun tidak peduli dengan hal itu karena kerjasama dengan para dewa ini adalah sebuah keuntungan tersendiri bagi Raja Naga Laut Cina Selatan demi mendapatkan bantuan agar bisa menggulingkan Raja Naga Laut Cina Timur yang sekarang menjadi pimpinan seluruh klan naga. Biksu Tang pun kini menertawakan Raja Naga Laut Cina Selatan karena dia telah melepaskan harga dirinya demi kepentingan pribadi dan memang sengaja untuk menjebak Oswei di tempat ini. Raja Naga pun tidak peduli dan menyerahkan urusan Biksu Tang pada si Mata Tiga. 沈将，交给你了。唐三藏，2条路给我回去，我带着你的人头回。战胜你，继续我要走的不可能的。 Biksu Tang yang sekarang tidak takut dengan para dewa. Dia akan melawan mereka semua. Karena Biksu Tang belajar dari masa lalunya, yang pada saat itu dia tidak berani melawan dewa, yang akhirnya membuat Sun Wukong menjadi terbunuh. Demi bisa menyelamatkan Sun Wukong, kelompok Biksu pun memutuskan untuk bertarung melawan para dewa ini. Dan Mata Tiga juga akan melayani keputusan Biksu Tang. Hingga akhirnya pertarungan mereka pun dimulai. Biksu Tang saat ini merasa kewalahan dengan serangan kuat dari si Mata Tiga, tapi dia juga tidak ingin menyerah. Saat Mata Tiga akan membunuh Biksu Tang, untung saja Sawu Wuching datang tepat waktu dan menahan serangan dari si Mata Tiga. Dan biksu dengan sigap mengeluarkan pukulan Pakuito pada tubuh Mata Tiga. Baji pun datang dan menyerang Mata Tiga dari belakang dan hanya berhasil membuat mahkota Mata Tiga terlepas dari kepalanya. Mata Tiga yang marah, dia pun akan membunuh tim Biksu Tang. Dan atas perintah Mata Tiga, prajurit surga pun mulai bergerak dan menyebabkan pertempuran tidak bisa dihindari. 猪把你们干翻！略尽绵力。白狼，欧雪，你们要快点！ Saat Bailang sudah mulai menyerah, dia pun mendengar suara seseorang memanggilnya dan mulai menarik tangannya, yang ternyata itu adalah kakek Tudi, sahabat dari Bailang. Dewa tanah penjaga tempat ini pun muncul dan dia marah karena Bailang diselamatkan dari kematian.
Kakek Tudi pun mulai bernegosiasi. Dia akan menyerahkan potongan jiwanya pada Dewa Tanah Nanhai, asalkan Bailang bisa bebas dan diperbolehkan untuk melepaskan jiwa Sun Wukong. Dewa Tanah Nanhai pun tertawa karena kakek Tudi rela mengorbankan jiwanya hanya demi serigala kecil ini. Dan kakek Tudi tidak peduli dengan jiwanya asalkan Bailang selamat. Negosiasi mereka pun akhirnya deal. Aoyilong saat ini khawatir karena Bailang tidak segera keluar dari dalam patung kera penyegel. Meskipun di dalam sana ada Dewa Tanah Nanhai, Aoyilong tidak sepenuhnya percaya dengan kinerja Dewa Tanah itu. Lalu dia menyuruh Aoling untuk menyeret Bailang keluar dari tempat itu. Tapi Aosway tidak akan membiarkan siapapun lewat tempat ini. 战斗结束，死缠烂打，这找死吗？找死！一龙，你彻底惹怒我了，又回来了。笑死人了！ Aoyilong kali ini dengan brutal menyerang Aosway. Hal ini membuat Aoling menjadi khawatir. Aosway pun teringat kembali dengan bully masa kecilnya yang dilakukan oleh Aoyilong. Lalu Aosway pun dibela oleh Yuso, yang pada saat itu tidak ada satupun orang yang berani melawan Yuso yang hebat. Aosway kemudian merasa tidak butuh pembelaan dari Yuso ini. Dia pun pergi untuk menyendiri di atas tebing, dan Yuso mengikutinya lalu mengajak Aosway berteman dengan dirinya. 敖雪，原来你一直躲在这里聊聊。没什么好聊的，老师同学都当我是烂泥垃圾。不，你的才能应该不差，只是你缺少。这种话被你这天才说出来，还真有说服一个人境界，好吗？你干嘛？带你飞！喂！快放我回去！龙本来就可以上天下海，有什么好怕的？好高啊！难受吧，敖雪？这种自由自在。救命啊！哼，跟我来。 Yuso yang sudah mengajari Aosway untuk terbang, dia pun mengatakan bahwa ketakutanmu adalah penghalang dari potensimu. Setelah rasa takut itu hilang, Aosway tidak hanya bisa terbang, tapi dia juga bisa mengaktifkan petir merah miliknya. Dan sekarang, petir merah itu akan dipakai Aosway untuk melawan Aoyilong yang telah mengejek Yuso dan membuatnya marah. 什么？这股电流的强度不在父王之下，被困住了。龙魂，这种强度。 Ledakan petir merah Aosway memiliki efek untuk membuat seseorang yang terkena petir itu tidak dapat menggerakkan tubuhnya. Dan sekarang Aosway pun mulai mengejek Aoyilong. Tidak hanya itu saja, Aosway juga mengambil pisau dari Aoyilong dan menusukkan ke mata Aoyilong sampai buta. 攻击能让我全身麻痹好一阵，就是现在换边哥哪里好呢？我是南海龙雪，不要！是你们天羽山的仇人！老雪，大哥，样子。 Biksu Tong yang telah terkepung oleh prajurit surga, dia pun menunjukkan kekuatan aslinya dan mulai menghajar prajurit surga itu. Begitu pula dengan Subaji dan juga Shao Wuqing yang juga sudah mengamuk pada prajurit istana surga. Mata Tiga yang melihat kekuatan asli dari Biksu Tong, dia pun tidak bisa meremehkan kekuatan sang biksu. Dan sekarang Mata Tiga pun turun tangan sendiri untuk menghabisi nyawa Biksu Tong. Hal ini membuat sang biksu merasakan ketakutan di dalam hatinya. 神将的每一招都令我感到巨大的压力的人，究竟有着怎样？ Kita flashback pada masa lalu Mata Tiga. Pada saat itu, dia dan para jenderal yang lain diutus untuk berperang melawan Ashura. Hal ini membuat teman baik dari Mata Tiga tewas dalam peperangan itu, yang membuat si Mata Tiga menjadi sangat marah. Beratus-ratus tahun dalam perang ini, hanya menyisakan jenderal Mata Tiga seorang diri yang hidup, dan dia pun diangkat sebagai jenderal terbaik. Si Tian yang bangga dengan Mata Tiga, dia menawari hadiah apapun, dan Mata Tiga meminta tombak bermata tiga yang legendaris sebagai hadiah terbaiknya. Yang sampai saat ini, tombak itu pun selalu ia gunakan. Bahkan Mata Tiga akan membunuh Biksu Tong dengan tombak itu. Prajurit surga pilihan yang dibawa oleh Mata Tiga kali ini bisa menangkar kekuatan dari Subaji dan juga Shao Wuqing yang membuat mereka menjadi terpojok. Sedangkan Mata Tiga kini masih dengan tekad membunuh biksu dengan serangan ganasnya. Tapi serangan itu berhasil ditahan oleh Biksu Tong. Dan sekarang Biksu Tong menemukan titik lemah dari si Mata Tiga.
Tinjuan brutal paku hitam milik sang biksu terus dilayangkan sampai akhirnya biksu berhasil meninju wajah dari Mata Tiga. Tinjuan keras milik Biksu Tong berhasil mengenai wajah dari Dewa Mata Tiga. Tapi dengan cepat, Dewa Mata Tiga pun membalas sang biksu dengan tandukan. Hal ini membuat Biksu Tong merasa dirinya bukan lawan yang tepat karena yang bisa mengimbangi kekuatan dari Mata Tiga hanyalah Sun Wukong. Tusukan tombak Mata Tiga berhasil melukai dada dari Biksu Tong dan serangan pun terus dilancarkan pada sang biksu. Biksu yang tidak mau mati di tempat ini, dia pun berhasil menghindar, tapi tiba-tiba saja Raja Naga Laut Cina Selatan yang licik muncul dari belakang dan menusuk Biksu Tong. 唐三藏，这就是你冒犯本里的老狗，居然偷！ Di dasar laut, setelah urusan dengan Dewa Tanah Nanhai diatasi oleh kakek Tudi, Bailang pun bisa bebas untuk mencabut segel pedang yang menancap di tubuh Sun Wukong tanpa halangan. Dan akhirnya, jiwa dari Sun Wukong pun terbebas. 打出此剑，我的魂魄就自。看我的！ 终于自由了！一个真正的亡灵该做的事。你要走吗？钱还有事要帮你身体用。 Biksu yang tertusuk pisau berusaha dengan keras melepaskan tusukan itu dari Raja Naga Laut Cina Selatan. Sedangkan Subaji dan Sawucing masih bertarung dengan prajurit Istana Surga. Putra kedua Raja Naga pun tidak mau melewatkan hal ini dan kembali bertarung melawan Subaji. Baji yang sudah sangat kesal dengan putra Raja Naga Cina Selatan, dia pun mengeluarkan kekuatan penuhnya dan berhasil membunuh putra kedua Raja Naga Laut Cina Selatan ini dengan garpu 9 gigi miliknya. 现在，俺老朱坑该死的了，死吧！ Mata Tiga pun kini memuji kekuatan dari Biksu Tong yang dianggap cukup hebat sebagai manusia pertama yang berani melawan dirinya. Saat Mata Tiga benar-benar akan membunuh sang biksu, dia pun dikejutkan dengan kemunculan dari Sun Wukong. 还以为撑不下去了。悟空，回来了！大师兄，你回来！ Sun Wukong yang sudah muncul dengan tubuh kera batu raksasa langsung melancarkan tinju keras ke arah Mata Tiga. Dan Mata Tiga pun berhasil menghancurkan tubuh batu itu. Tapi dia sekarang tahu bahwa Sun Wukong sedang meminjam tubuh dari seseorang. Dan ternyata tubuh yang dipinjam oleh Sun Wukong adalah milik dari Bailang yang sekarang muncul di hadapan dari Biksu Tong. 悟空，你依附在白狼身上。 小鬼资质不错。 Kemunculan Wukong membuat Subaji dan Sawucing merasa senang. Tapi saat Baji akan mendekati Sun Wukong, dia pun menjadi marah karena dulu adik-adiknya tidak punya nyali melawan para dewa dan tidak mau percaya dengan apa yang Wukong katakan. 我已死了，我被砍头了，我孤魂。我孙悟空。 Wukong pun juga sangat kecewa pada gurunya yang pada saat itu malah membaca mantra yang membuat Sun Wukong merasa kesakitan dan akhirnya dibunuh oleh Mata Tiga. Biksu hanya diam saja di depan kemarahan dari Sun Wukong karena dia memang bersalah. Biksu Tong kini meminta maaf sambil menangis pada Sun Wukong dan dia menyesal karena tidak percaya dengan Sun Wukong ini. Melihat ketulusan dari sang guru dalam meminta maaf, kemarahan dari Sun Wukong pun kini mereda. 那就算了吧，你伤得不轻，快用心情调息。事交给我来处。只是暂时依附在白狼身。狼妖身体跟我相性不错，招呼这位老朋友。 Sun Wukong kali ini akan memulai pertarungan dengan Dewa Mata Tiga dan Mata Tiga akan mengalahkan Sun Wukong seperti 16 tahun yang lalu. Sun Wukong lalu menyuruh Subaji dan Sawucing untuk melindungi gurunya karena dia akan menghadapi Mata Tiga untuk saat ini. 空，我有一种时光，就好像回到了那时候，都在改变。一看就孙悟空，生是孙悟空，虚构了。你这么心急干，在海底10几年，终于有机会大胜。花果 Sun Wukong pun mulai memanggil pasukan kera miliknya. Dengan satu hentakan kaki, si Mata Tiga pun berhasil menghilangkan pasukan kera itu. Dan Sun Wukong kemudian merubah tongkat ruyinya menjadi tongkat raksasa dan memukulkan pada Mata Tiga yang membuatnya terlempar. Sun Wukong lalu berkata pada gurunya untuk tetap di sini dan menunggu. Setelah itu, Sun Wukong pun terbang mengejar Mata Tiga yang terlempar dan akan melakukan pertarungan sengit dengannya.
Wukong akan membalas dendam atas perbuatan dari Mata Tiga. Tapi Mata Tiga juga tidak akan membiarkan Sun Wukong bebas melakukan hal itu. Adu senjata terkuat pun kini dilakukan oleh mereka berdua. Raja Naga Laut Cina Selatan pun mendekati anaknya yang sudah terluka dan akhirnya mati oleh serangan dari Subaji. Lalu Raja Naga kini marah dengan tim Biksu Tong. Tapi Subaji tidak takut dengan Raja Naga ini dan akan melayaninya jika mau bertarung. Tiba-tiba saja kakak Aosue pun muncul dan membawa Aosue yang sudah pingsan lalu mengatakan tak perlu bertarung untuk saat ini. Kemunculan dari Aojiaoshi ini membuat sang biksu menjadi terkejut. Aojiaoshi lalu mengatakan bahwa dia datang ke tempat ini hanya untuk berkunjung dan tidak sengaja melihat Aosue yang sedang bertarung dengan Aojilong dan berhasil melukainya. Raja Naga yang licik lalu mengadu pada Aojiaoshi bahwa tim Biksu Tong ini telah membunuh putra keduanya dan melukai Aojilong. Raja pun meminta Aojiaoshi untuk membunuh tim Biksu Tong. Tapi Aojiaoshi tak mau melakukan hal itu dan jawaban ini membuat Raja Naga kecewa dengan Aojiaoshi yang tidak mau membelanya. 龙族勇者名号，有责任到南海杀人放火。呸！ Raja Naga masih bersikeras untuk membujuk Aojiaoshi, tapi tiba-tiba saja Aojiaoshi menanyakan kenapa jiwa Sun Wukong bisa disegel di tempat ini, dan itu adalah sebuah pelanggaran. Raja Naga pun terkejut dengan kata-kata dari Aojiaoshi. Lalu Aojilong meminta agar Aosue diberikan padanya untuk dibalas. Aojiaoshi pun tidak mau melakukan hal itu karena hukuman yang pantas hanya bisa ditentukan oleh ayahnya, sang penguasa klan naga. Aojiaoshi lalu mendekati Biksu Tong dan berterima kasih karena telah merawat adiknya. Dan sekarang adiknya harus ikut pulang bersamanya untuk bertemu dengan sang ayah. Hal ini membuat Biksu Tong terkejut karena Aosue dibawa pulang ke istana Raja Naga Laut Cina Timur. Aojiaoshi yang meminta izin untuk membawa pulang Aosue tidak diperbolehkan oleh Biksu Tong dengan alasan bahwa Aosue sudah bersama dengan dirinya terlalu lama. Tapi Aojiaoshi tetap bersikeras membawa Aosue kembali ke kerajaan Naga Laut Cina Timur. Biksu pun tetap berusaha menahan agar Aosue tidak dibawa pergi dengan banyak alasan, yang salah satunya adalah biaya yang dikeluarkan oleh sang biksu sudah terlalu banyak untuk memberi makan Aosue. Hingga akhirnya Aojiaoshi memberikan biksu kepingan emas yang cukup banyak dan dia pun gagal menahan Aosue untuk dibawa pergi dari tempat ini. 法师，你不用担心，就现在给，否则就把人领。不够的话，还有很。他身上怎么能塞下这么多黄金？大法师，那就告辞了，谢谢你多年的照顾。南海方面有任何问题，龙族法院都会公正处理的。我们很快会再见面的。在下先行告辞。师傅，我们要耍无赖，要耍无赖也得拳头够硬。 Biksu Tong pun hanya bisa pasrah dengan kepergian dari Aosue dan dia menyuruh Subaji untuk menyimpan kepingan emasnya karena pasti akan dibutuhkan di perjalanan selanjutnya. Lalu Biksu Tong kini duduk untuk menunggu Sun Wukong menyelesaikan pertarungan dengan Mata Tiga. Raja Naga Laut Cina Selatan lalu menyuruh prajurit naga untuk mengepung dan mengawasi Biksu Tong dan yang lainnya agar tidak kabur. Dan Raja Naga pun akan menunggu Dewa Mata Tiga kembali dan mereka bisa menghabisi tim Biksu Tong karena dendam mereka sudah sangat tinggi. 本王要将他们剥皮抽筋，二龙的亡魂！ Di lain tempat pertarungan Sun Wukong dengan Dewa Mata Tiga masih sangat sengit hingga akhirnya Mata Tiga berhasil menusuk Sun Wukong dengan tombaknya dan membuat Sun Wukong terjatuh dari udara. 好痛啊！这天劫重拳。 我的职责是收回奇经，天界扫除害虫孽障，就是职责，三爷就不会休息。那你就注定一辈子没家。 Mata Tiga lalu mengeluarkan kekuatan hebatnya untuk benar-benar menghabisi Sun Wukong. Tapi Sun Wukong masih dapat menghindari serangan dari Mata Tiga dan memberikannya pukulan dengan tongkat Ruyi miliknya. Tapi hal itu membuat Mata Tiga tidak bergeser sedikit pun dan dia malah berhasil meninju Sun Wukong sampai terpental. Mata Tiga lalu menggunakan teknik yang sama seperti 16 tahun yang lalu saat dia membunuh Sun Wukong dan ternyata teknik itu tidak mempan pada Sun Wukong. 刚开打的时候，
我已经适应了这个身体，差不多了。这将化解我的穿心一击。 Sun Wukong pun lalu mengeluarkan banyak tubuh kecil dan langsung menyerbu ke arah Mata Tiga. Dewa Mata Tiga benar-benar terganggu dengan tubuh-tubuh kecil dari Sun Wukong ini. Hingga akhirnya dia menggunakan kekuatan ledakan dari tombak Mata Tiganya untuk melenyapkan tubuh kecil Sun Wukong. Tapi masih ada satu tubuh kecil yang bersembunyi di pundak dari Mata Tiga. Dia pun mengambil tubuh itu dan lalu melemparnya. Tubuh kecil dari Sun Wukong ini lalu berubah menjadi kera raksasa dan memukul Mata Tiga dengan kekuatannya. Tapi Mata Tiga masih berhasil menahan pukulan keras dari Sun Wukong. 狂暴的力量。一天大圣，孙悟空，臭的家伙，有种就下，把你们通通揍扁！天，真怀念呐！还有气啊！哼，也对。 Mata Tiga kini mengeluarkan aura yang mengerikan demi untuk menghadapi Sun Wukong yang sudah berubah menjadi kera raksasa. Tapi Sun Wukong tidak takut sama sekali dengan si Mata Tiga. Sun Wukong kembali mengeluarkan tinju ungu miliknya. Tapi Mata Tiga juga menggunakan tombak dan melesat dengan cepat menembus tubuh Sun Wukong. Tapi Sun Wukong kembali muncul, lalu dia menghantam Mata Tiga dari atas. Setelah itu Mata Tiga pun diinjak-injak seperti proses membuat tempe. Mata Tiga yang marah lalu menancapkan tombaknya di tanah dan keluarlah aura tombak yang mengerikan yang kemudian berubah menjadi tombak raksasa yang menusuk tubuh Sun Wukong dari dalam tanah. 但和你交手，降服你这样的妖物。 Tidak hanya itu saja, Mata Tiga juga mengeluarkan hujan tombak yang menyasar ke tubuh Sun Wukong dengan brutal, yang kini membuat tubuh Sun Wukong tertancap tombak Mata Tiga. Melihat Sun Wukong masih belum tumbang, Mata Tiga pun mengeluarkan tombak raksasa dari langit yang menyasar pada tubuh Sun Wukong. Hal ini membuat Sun Wukong tidak mampu menahan tekanan dahsyat dari tombak raksasa yang membuatnya tumbang lalu berubah menjadi sebuah gulungan yang berisi sebuah pesan. 混手，这个竟然不是他的真身，他。 给我，你抓到几个？ 家伙， Ternyata pada saat Sun Wukong berubah menjadi kera kecil, tubuh aslinya sudah menyelinap dan melarikan diri. Dan gulungan itu adalah tubuh pengganti yang dipakai untuk mengatasi Mata Tiga. Hal ini membuat Mata Tiga sangat marah karena sudah berhasil dikelabuhi oleh Sun Wukong. Di tempat Biksu Tong, prajurit surga melihat hal yang janggal karena biksu dan yang lainnya tidak bergerak sama sekali. Setelah dicek oleh Raja Naga Laut Cina Selatan, ternyata mereka hanyalah tubuh pasir, sedangkan tubuh aslinya sudah melarikan diri. Ternyata dari awal mereka sudah memakai kode yang diajari oleh Sun Wukong di masa lalu. Ketika Sun Wukong mengatakan aku akan kembali dan silakan menunggu, itu artinya adalah kamu segeralah pergi dan aku akan menyusulmu. Dan kode itu sudah disepakati oleh biksu dan juga yang lainnya. 这些都是沙子做的人偶。唐三藏们什么时候逃走？三藏，猪八戒，哦！ Biksu Tong, Baji, Sawucing kini sudah berlari sangat jauh meninggalkan tempat pertarungan dan mereka kini berada di sebuah tebing. Mereka pun akan menunggu Sun Wukong datang ke tempat ini. 你们还记得牛魔王？心点儿，相信悟空。大师兄这么厉害，一定没问题。我们可以试着说他坏话，说他。那，八戒师兄，你来吧。太难为我了。我吧。 Tak lama setelah itu Sun Wukong pun datang dan bertanya bagaimana cara gurunya bisa kabur. Biksu pun mengatakan bahwa mereka memakai trik dari Sawucing. Sun Wukong juga berkata bahwa dia juga sudah berhasil menipu si Mata Tiga yang membuatnya bertarung habis-habisan dengan sebuah bayangan. Dan itu membuat Mata Tiga terlihat bodoh di mata mereka. 好蠢呐！你现在的表情一定很好笑。师傅，八戒、悟净，我们一起果然是天，跟龙人都耍得团团转。那么要去西行还经也不是难事。 Baji lalu bertanya dari mana Sun Wukong tahu bahwa mereka akan kembali melakukan perjalanan ke barat. Wukong pun mengatakan bahwa dia ada di dalam tubuh dari Bailang, jadi dia tahu kemana saja tujuan mereka. Tapi meskipun begitu, Wukong tidak bisa mengawal dan mereka harus mengandalkan kekuatan mereka sendiri demi api abadi bisa sampai di surga barat. Setelah urusan hari ini selesai, Wukong pun keluar dari tubuh Bailang dan mengatakan akan ke alam baka.
agar dia bisa melakukan reinkarnasi. Tapi Sun Wukong masih sangat mengkhawatirkan keadaan guru dan juga yang lainnya saat dirinya tidak ada. Setelah biksu dan yang lainnya mengatakan bahwa mereka akan baik-baik saja, Wukong pun bisa pergi dengan perasaan yang lega. 大师兄，真的别把自己想得。再见。忘了说了，你不是很重要。你们这些家伙，虽然以前不跟你们一起最好玩，大家可要保去吧，一路走。 Bailang yang pingsan, dia melihat Sun Wukong dan juga Xiao Yu tersenyum ke arahnya. Hal ini membuat Bailang menjadi terbangun. 师傅，悟空师兄呢？已经到阴间上路，他走了。悟空在16年前已经死去，腐朽变质，最终化为悟空的做法，就是一个正当的。 Bailang lalu bertanya, apakah Sun Wukong akan segera kembali? Biksu pun menjawabnya bahwa dia pasti akan kembali. Cukup percaya dengan hatimu saja. Sang biksu lalu membuang sinpai emas milik Sun Wukong dan membebaskan Sun Wukong dari tugasnya. Lalu sang biksu mengajak mereka semua untuk melanjutkan perjalanan. Subaji kini melihat api abadi yang terlihat aneh. Setelah dicek, ternyata cahaya dari api abadi telah meredup. Hal ini membuat semua orang menjadi panik dengan kejadian ini. 是师傅，为什么会这样？就是小雨，难道他死？师傅，可以重新点燃吗？重点是火，不是灯。 Subaji pun lalu marah karena Bailang tidak bisa menjaga api abadi dengan benar dan Bailang hanya bisa menangis. Tiba-tiba saja sosok Xiao Yu pun muncul di belakang mereka semua. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya dan bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Silakan kalian putar playlist season 3 ya, karena season 2 ini sudah berakhir. Jangan lupa bernafas dan saatnya bilang Koprol Shop. Tetap stay di channel Sobat Movie dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-temanmu agar channel ini dapat berkembang dan menghibur kalian semua. See you next tomorrow. Bye-bye.